warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube my channel. Jadi hari ini aku bakal kembali lagi buat video lagi buat kalian ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe aku, subscribe dulu video aku. Jadi hari ini aku akan ngebahas tentang fetish. Iya, jadi buat kalian yang udah nungguin perkontenan perfetishan para cowok ini ya, kalian boleh simak sampai akhir. Jadi aku akan ngebacain DM beberapa orang ke aku yang dimana awal mulanya dia tuh bisa punya fetish sampai mungkin saat ini kayak gitu. Jadi setiap orang tuh pasti punya asal muasalnya kenapa dia bisa punya fetish nih, yang mungkin dianggap sebagian orang itu adalah hal yang aneh, hal yang gak wajar gitu. Jadi aku akan ngebacain, kalau gitu stay tune. Oke, jadi sebelum aku ngebacain DM dari teman-teman yang udah nge-DM aku beberapa minggu yang lalu di Instagram aku, kalian juga boleh banget ya berbagi cerita kalian tentang perfetishan kalian. Awal mula kalian bisa punya fetish itu kayak gimana, bisa langsung follow Instagram aku. Dan kalau kalian mau bercerita bisa langsung aja DM aku lewat Instagram ya, pasti nanti bakal aku bacain ya. Jadi ini tuh bukan sebuah aib ya sebenarnya kalau perfetishan kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya juga pembelajaran buat kita nih yang awam, yang nggak tahu fetish itu apa sih gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih fetish itu apa, jadi fetish itu adalah dimana seseorang itu bisa bergairah banget ya pada benda-benda mati, objeknya itu pada benda-benda mati. Kayak misalkan si cewek pakai anduk aja gitu, padahal cewek pakai handuk itu kan udah hal yang biasa, tapi kalau buat punya cowok yang merasa bahwa anjir nih cewek kalau pakai handuk tuh kayak seksi banget gitu, nah itu udah beda gitu. Nah jadi nggak perlu lama-lama lagi nih ya, aku bakal bacain sekarang. Jadi buat kalian yang merasa bahwa kok gambarnya nggak terang sih, iya soalnya ini aku bikin videonya malam, aku tag gambarnya juga malam karena sempatnya malam, karena biasanya siang ya pakai cahaya langsung dari matahari gitu, sekarang pakai cahaya yang ada di kamar inilah. Oke, jadi langsung aja ya aku bacain ya. Yang pertama DM-nya adalah dari Kemal ya, ini adalah nama samaran. Halo kak, halo juga, panggil aja aku Kemal, nama samaran. Jadi pertama kali aku punya fetish itu ketika umur aku 17 tahun. Jadi waktu itu aku masih duduk di bangku sekolah. Nah kebetulan guru olahraga aku tuh cewek, masih muda dan belum menikah. Bentuk tubuhnya biasa aja pada waktu itu menurut aku. Bisa dibilang beliau itu kurus, nggak berdaging sama sekali. Tapi nggak tahu kenapa aku malah salah fokus sama seragam atau baju olahraga guruku itu loh. Padahal bajunya itu bener-bener yang pakai training sama kaos doang. Nggak ada itu namanya baju ketat, nerawang, ngecap apalagi di bagian-bagian tertentu. Terus tiba-tiba aku ngerasain getar di bagian vitalku alias berdiri. Dan sepertinya aku ngaceng pada waktu itu hanya karena lihat baju olahraga. Langsung aja aku ngibet ke toilet dan mencoba menenangkan burung aku itu. Sejak saat itulah sampai sekarang kalau lihat cewek pakai baju olahraga bawaannya ngaceng. Nah, seperti Kemal nih, jadi Kemal nih fetishnya ini sama cewek-cewek yang pakai baju olahraga. Jadi buat cewek-cewek yang pakai baju olahraga ya hati-hati ya kalau dekat sama Kemal ya, tapi Kemal yang mana entahlah gitu. Next, aku bacain lagi DM kedua dari salah satu teman-teman yang udah bercerita ke Instagram. Jadi buat kalian nih yang mau cerita juga bisa langsung follow Instagram aku. Kalian bisa DM langsung, nanti bakal aku bacain ya. Kalian boleh pakai nama samaran, tanpa nama juga boleh ya. Jadi tenang aja, untuk privasi aku akan tetap jaga. Meskipun kalian nanti pakai nama asli kalian pun, aku pasti bakal samarin nama kalian ya. Karena memang nggak semua cowok itu percaya diri dengan fetish yang mereka punya, karena biasanya cowok-cowok itu malu kalau mereka punya fetish. Mereka takut dibilang aneh, mereka takut dibilang berbeda, mereka takut dibilang lain, mereka takut dibilang entahlah apa aja segala macem gitu kan, bagi orang yang memang awam ataupun kayak nggak tahu gitu. Oke, DM yang kedua aku bacain ya.
Bentar ya. Oke. Aku punya fetish pas lagi asik nonton video 18 plus atau bokep. Oke. Nontonnya sama teman-teman di lapangan futsal. Waktu itu aku udah lulus SMA dan bakal ngelanjutin kuliah di Yogyakarta. Video yang aku tonton waktu itu adalah adegan si cewek lagi nungging pakai daster. Aku ngerasa tuh cewek di video menggoda banget, cantik banget deh pokoknya dengan pakai daster itu. Terus aku bilang ke temen aku, menggoda banget tuh cewek, seksi nggak bro? Oh gini, menggoda banget tuh cewek, seksi ya nggak bro? Gimana sih nadanya? Wah, oke, pokoknya dia tuh nanya ke temennya, gila tuh cewek seksi banget, menggoda nggak sih bro, gitu kali ya. Dan tahu jawaban teman aku apa? Dia malah bilang gini, enggak biasa aja, mana ada seksinya kalau pakai daster kayak gitu. Harusnya nih cewek pakai kostum, pasti lebih menantang. Aku berpikir kalau mungkin selera kita beda kali ya, nggak sama gitu. Setelah nonton video itu, selang 3 atau 4 hari, aku ketemu sama anak tetangga depan rumah. Dan tuh cewek pakai daster yang dasternya mini dong. Yang seketika absurd lah tuh, kelamin ngana dari situlah. Seketika absurd lah kelamin ngana dari situlah setiap ngeliat cewek pakai daster, kerjaanku seketika jaya dalam hitungan detik. Gimana sih? Aku nggak bisa baca nada kamu, entah titik koma, kayak bingung gitu loh. Pokoknya intinya tuh si dia ini punya fetish ya kalau ketemu sama cewek, apalagi yang pakai daster. Nah itu bisa meningkatkan gairah dia nih teman-teman, kayak gitu. Jadi ceritanya dia ini dulu tuh pas mau lulus SMA lagi futsal, entah habis futsal atau mau futsal, nonton bokep lah tuh sama temennya. Nah adegan ceweknya pakai daster lagi nungging gitu. Nah terus dia nanya lah tuh ke temennya tuh, cantik ya, seksi ya bro gitu. Tapi temennya bilang kayak enggak, biasa aja karena dia juga pakai daster, apa seksinya coba gitu. Harusnya dia pakai kostum gitu kan. Nah jadi hanya dari sebuah daster doang laki-laki itu bisa ngaceng gitu ya, karena memang dia punya fetish. Jadi lagi kalau orang wajar ya mah biasa aja gitu. Tapi kalau memang dalam pandangan cowok-cowok yang punya fetish itu pasti udah beda dari yang lain, kayak yang lain tuh lewat gitu. Tapi jangan salah ya, emak-emak sekarang juga lagi booming pakai daster loh. Jangan-jangan kamu juga ngaceng lagi sama emak-emak. Emang ibu kamu gak pakai daster di rumah? Hah? Jangan-jangan nggak tahu ya, karena dia fetishnya suka main berdaster sih ya. Karena ibu aku pribadi tiap hari itu pakai daster. Aku pun kalau di rumah juga pakai daster. Lah iya, kalau yang pakai daster tuh masih cewek, masih anak muda gitu lah. Kalau emak-emak, apa kamu juga bakal naksir dan sengaceng itu walaupun yang pakai emak-emak? Nggak tahu. Next aku bacain DM yang ketiga dari teman-teman ya. DM-nya adalah kayak gini. Dari kecil aku suka banget main bareng anak-anak cewek gitu. Seperti masak-masakan, dimana temen cewek aku yang bagian masak, sedangkan aku di bagian belanja ke pasar atau cari daun-daunan di pinggir jalan buat masakan itu. Nah, kebetulan pas masak-masak itu teman aku pakai celemek atau bahasa gaulnya apron lah. Punya orang tuanya. Nah, ketika itu sedang asik main, tiba-tiba teman aku tuh disuruh pulang sama orang tuanya karena udah siang, hampir jam 11:30. Akhirnya aku beresin tuh mainan kita pada waktu itu karena mainannya juga di halaman sekitar rumah aku. Dan celemek punya teman aku ketinggalan. Sebenarnya mau aku balikin, tapi aku pikir besok aja deh kalau ketemu pas mau main bareng lagi.
Malah sampai sekarang tuh celemek masih ada di aku karena lupa dan gak kepikiran juga. BTW, usia aku sekarang udah 25 tahun dan kuliah di jurusan perhotelan bagian kitchen, dimana setiap hari kostumnya tidak jauh dari yang namanya apron atau celemek. 1 tahun yang lalu, ada perpindahan anak baru dari Surabaya ke tempat kerja aku sebagai kitchen. Cewek itu namanya kita sebut Arum lah ya. Di hari 1, 2, 3, si Arum belum dapat apron atau celemek karena proses bagi anak baru ceritanya. Dan di hari keempat waktu itu dia masuk ke shift 2, perpindahan section. Kan pas itu cewek masuk ke kitchen dengan pakai apron atau celemek. Gila badan aku. Perpindahan section. Pas tuh cewek masuk ke kitchen dengan pakai apron atau celemek. Gila badan aku seketika jadi keringetan karena senapsu itu pas lihat si Arum pakai celemek. Apalagi Arum satu-satunya teman cewekku di situ. Jadi itulah awal mula perfetisan aku. Terima kasih udah dibacain. Oke, sama-sama. Oh, jadi kamu tuh itunya sama celemek ya, sama apron gitu ya. Ya, unik sih. Bayangin kalau misalkan tapi bagus loh, seksi sih. Bayangin aja ya kalau cewek lagi pakai baju mini gitu kan, terus pakai apron gitu, kayaknya seksi sih. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton ya video aku kali ini. Jadi hari ini aku fokus untuk ngebacain DM teman-teman yang punya fetish nih, karena menurut aku nih cowok yang punya fetish itu adalah sebenarnya mereka tuh nggak aneh sih. Cuma memang kalau memang mau jadi sewajarnya nih, lebih baik kalian punya pasangan, jadi bisa dilampiaskan ke pasangan sendiri kan, itu lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan nih kalian sendiri yang punya fetish karena merasa terganggu, kok aku kayaknya terlihat aneh ya punya fetish kayak gini gitu, nah itu kalian bisa konsultasi ke dokter seks ya. Kalian bisa lah itu nanti tanya, kalian bisa lah tuh nanti rutin kayak gimana penyembuhannya, bisa jadi kayak wajar lagi nggak yang terpacu pada fetish yang suka benda-benda mati kayak gitu. Itu sebenarnya bisa sih, nanti bisa kalian omongin ya sama pakarnya kayak gitu. Dan buat kalian yang lagi nonton video ini, apakah kamu juga punya fetish? Dan kalau kamu punya fetish juga, btw fetish kamu apa sih? Boleh komentar di bawah atau bisa langsung kunjungin Instagram aku, bisa follow Instagram aku. Dan kalau kalian mau curhat, kalian bisa DM ke Instagram aku, nanti bakal aku bacain ya. Jadi dimanapun kalian berada, aku bakal bacain DM kalian yang masuk nih. Dan terima kasih buat kalian yang udah DM, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku hari ini. Ya, semoga kalian terhibur. Next, aku bakal bacain lagi fetish para cowok 628 ya. Karena sebenarnya cowok 628 itu ya, kalau kalian tahu perfetishan mereka tuh lucu-lucu loh. Ada yang pernah berkomentar bahwa dia sudah menikah, dia sudah punya istri, namun kalau misalkan dikasih bedak bayi di bagian payudaranya atau di bagian dada si istrinya, nggak tahu dia tuh kayak langsung ngaceng gitu. Itu padahal cuma bedak bayi doang gitu, yang ditaburin gitu loh, biasa doang naburinnya, tapi itu jadi hal yang luar biasa buat para cowok yang punya fetish. Gimana nih sama kalian? Nah, bisa terhibur dengan video ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis videonya. Sampai sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.